nggak sih, ternyata bukan di Jawa aja loh yang melawan sama Jepang, tapi juga di Kalimantan ada peristiwa yang melawan dengan Jepang. Yuk kita tonton. Nah, fakta yang pertama, perlawanan rakyat Kalimantan terjadi karena penindasan berat dari Jepang, seperti kerja paksa dan kekerasan. Ada dua buah perusahaan yang masuk dari Jepang, yaitu Nomura Pertambangan dan Sumitomo Perkayuan. Untuk menjalankan kedua perusahaan itu, Jepang mempekerjakan 10.000 orang untuk pertambangan dan 70.000 orang untuk perkayuan dengan sistem kerja paksa atau romusa. Pengawasan romusa ini dilakukan oleh mandor-mandor yang kejam, salah satunya Yamamoto yang sering digelari oleh warga sekitar Tuan Pentong. Dia sering datang ke kampung buruh dan memukuli siapa saja, termasuk tokoh Lontoy, hanya karena buruh pulang akibat kelaparan. Fakta kedua, perlawanan ini dipimpin oleh Pang Suma, seorang pemimpin suku Dayak yang berpengaruh di daerah Tayan, Meliau, dan sekitarnya. Pada pertengahan Februari 1945, Pang Suma memulai perlawanan dengan menyerang pihak Jepang. Target pertamanya ialah Osaki, mandor Jepang pemotong kayu di Labea Si Kucing, Mendawa, yang terkenal kejam. Osaki bahkan memaksa ingin menikahi anak perempuan Panglinggan, tokoh Dayak, dengan ancaman akan membunuh ayahnya jika ditolak. Pang Suma berhasil memenggal Osaki. Lalu pada tanggal 24 Juni 1945, Pang Suma juga memenggal Letnan Nagati, pemimpin pasukan ekspedisi Jepang di Meliau. Nagatani ini bawahannya dari Kaisu Nagatani, komandan pemerintah yang mengelola perusahaan ekspedisi di Meliau yang akhirnya dibakar Pang Suma. Gerakan ini menyebar luas di wilayah Dayak, namun akhirnya berhasil dipadamkan dan Pang Suma gugur. 3 bulan setelah kematian Pang Suma, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Fakta ketiga, strategi yang digunakan adalah perang gerilya, yaitu menyerang secara tiba-tiba lalu menghilang. Dan yang bikin unik, mereka memanfaatkan kondisi alam Kalimantan seperti hutan lebat, sungai, dan rawa sebagai tempat berlindung dan menyerang. Tentara Jepang yang dipimpin komandan seperti Kaisu Nagatani. Yang keempat, ada banyak mata-mata Jepang di antara rakyat sendiri. Selain itu, Kempetai atau polisi militer Jepang di bawah komando Kaisu Nagatani aktif melakukan penangkapan massal. Mereka mencurigai komplotan perlawanan sejak tahun 1943, sehingga menangkap 1.000 orang termasuk 12 sultan di Kalimantan Selatan dan membantai tokoh-tokoh di Pontianak. Mata-mata ini sering melaporkan aktivitas rakyat, bahkan menyebabkan penangkapan dan kekerasan terhadap warga. Kesimpulannya, perlawanan rakyat Kalimantan dipicu oleh penindasan Jepang yang berat, termasuk kerja paksa dan kekerasan. Dipimpin oleh Pang Suma, mereka melakukan perang gerilya dengan memanfaatkan alam Kalimantan. Meskipun akhirnya dipadamkan, perlawanan ini menunjukkan keberanian dan keteguhan rakyat Kalimantan dalam melawan penjajahan.